Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan ala sa'iri syuhur wa ja'ala fihi lailatan mubarakatan mali'atan biridwan wal ghufran wan nur surur wa hiya lailatun khairum min alfi syahrin unzila fiha hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allahu kafatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu haqqa jihadihi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilihi li'i'la'i kalimatihi walinaili marudati wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul kiram para alim, para kiai, para ustaz, ustadzah, tentu yang kami muliakan serta kami taati akan fatwa nasihatnya pengurus Masjid Asy-Syarif bersama jajaran pengurus yang kami hormati pula, sesepuh para bini sepuh, dan yang paling utama Bapak Ibu jamaah setia, amin, jamaah setia Masjid Asy-Syarif yang saya hormati, yang sampai saat ini masih istiqomah, masih berkenan hadir mujalasah, duduk bersama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, yang pertama tentunya marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kita semuanya malam pagi hari ini dapat bertemu kembali atau dapat hadir di sini di suatu tempat yang mulia ini, Masjid Asy-Syarif. Tanpa izin Allah, tanpa kenan Allah, mustahil kita dapat hadir di tengah-tengah acara pengajian gua subuh pada pagi hari ini. Bersyukur. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah sehat jasmani dan rohani, amin, serta kesempatan. Dua kalinya sholawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman lah, Nabi abadah, boten enten Nabi malih setelah beliau, Nabi yang telah meninggalkan risalah agama Islam yang sangat sempurna, juga Nabi yang tentunya kita pastikan bahwa kita pasti minta pertolongannya beliau dengan syafaat, dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Yaumul Qiyamah, tentunya besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau boleh sebelum Pak Ustadz menguraikan tema pada pagi hari ini, sebelumnya bersolawatan jangan toh ya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Monggo bersama-sama. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man
uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Pisan malih. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullahi wassalam, sholawat serta salam Allah alaman kepada seseorang, alaman kepada seseorang, sholawat salamnya Allah kepada diberikan kepada seseorang, alaman uhiyal Qur'an, yang mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Siapa yang mendapatkan wahyu Al-Qur'an? Tidak lain beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa. Beliau itu diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Wa ahli baitihil kiram, bukan hanya Rasulullah, sampai manfaatnya, sampai kebaikannya Rasulullah itu, yaitu menyebar, merembet kepada keluarga Nabi sendiri. Wa ahli baitihil kiram, kepada keluarga Nabi yang mulia. Wa sahbihi, kemudian kepada para sahabatnya. Wa sahbihi dzawil Qur'an, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya yang cinta Al-Qur'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Jadi semoga dengan nuzulul Quran kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas akhlak kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, coba Pak Ustadz ini menulis unik antik. Al-Quran itu antik. Kalau kita baca, kita di situ artikan, renungkan, di situ banyak hal-hal yang menarik dan sangat mengena bagi kita semuanya apabila kita pelajari dengan seksama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, coba lihat di surat An-Nur. An-Nur itu juz 19 ya. An-Nur ayat 10 dan ayat 14. Ini ayatnya hampir sama. Jadi ada di surat An-Nur dua ayat yang hampir sama. Artinya, maksud tujuan di dalam ayat itu. Yang pertama, di dalam ayat 10 berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Allah. Artinya walau la fadlullah ini, dan andai kata tidak ada karunia-Nya Allah. Ini Pak, andai kata tidak ada karunia-Nya Allah,
wa rahmatuhu, dan andai kata tidak ada rahmat Allah, wa annallaha tawwabun hakim, dan andai kata Allah bukan penerima taubat, andai kata Allah bukan penerima taubat, lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan, akan mengalami kesulitan. Jadi maksud ayat ini artinya mengingatkan bahwa andai kata tidak ada karunia dan rahmat Allah, intinya ngoten, nek Allah mboten maringi karunia kebaikan yang banyak serta rahmat, kebaikan pula, rahmat ya kebaikan kepada kita, khususnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu banyak karunia dan rahmatnya, ya. Kalau nanti kita lihat, kita terima selama hidup ini banyak karunia dan rahmat Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak mengaruniai karunia dan rahmatnya, dan Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya manusia, maka manusia akan mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Ya kesulitan hidup di dunia, bahkan sampai kesulitan nanti di akhirat nanti, kalau tidak ada rahmat Allah. Sebab intinya ngoten Pak, kulo niki Pak, tiang Islam niki mboten pareng kulo niki andai kata nanti kita jadi penduduk surga, itu terus menyatakan dalam dirinya, inilah karena aku dulu sholatnya rajin, karena aku dulu ngajinya rajin, karena dulu saya rajin bersedekah, karena dulu saya macam-macam lah. Jadi menampakkan, mengutarakan kebaikan-kebaikannya. Bukan itu surga yang nanti Allah berikan kepada kita nanti orang beriman, ini adalah berkat rahmat Allah lagi. Kalau undang-undang dasar berapa ya Pak? 45 ada ya, bahwa dengan rahmat Allah, ya, dengan rahmat Allah Indonesia merdeka. Bukan karena senjatanya apa sih Indonesia dulu? Perang melawan penjajah, katanya bambu runcing ya. Kalau Pak Ustadz bilang katanya boleh kan? Karena Pak Ustadz orang menangi. Saya menangine PKI-nya 65. Jadi artinya apa? Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, pertolongannya, kebaikannya, Indonesia harus merdeka. Mungkin ya dibilang kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, belum jadi negara merdeka. Nyatanya apa ya? Nyatanya yang sampai sekarang ini masih ada negara yang belum merdeka. Ada ya? Ada di dunia ini. Karena apa? Jadi yang jelas saya yakin benar Allah itu firman-Nya menyatakan kalau tidak ada karunia dan rahmatnya Allah, dirimu dan andai kata Allah itu bukan penerima taubat, tapi kan nyatanya Allah kan memberi memberi karunia, Allah memberi rahmat, juga Allah penerima taubat. Andai kata Allah orang terima taubat, tidak menerima taubat, kita ini kesulitan, kesusahan.
Ini iya kan? Andai kata ini ayatnya. Jadi kita kembali ingat kepada Allah, bersyukur, alhamdulillah Allah, terima kasih ya Allah, karuniamu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Terus sampai kepada ini nun sewu, Bapak Ibu sekalian, ini Ramadan ini Allah kasih buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan setiap tahun Pak Bu, ditekokne, ditekaaken, dugiaken setiap tahun bulan Ramadan. Ini juga termasuk rahmat Allah, kasih sayangi Gusti Allah. Berarti kalau begitu, kalau Allah tidak memberi Ramadan, aku sulit loh, sulit untuk menghapus dosa. Karena pada dasarnya kehadiran Ramadan adalah bulan penebus dosa. Syahrul Maghfirah, betul kan? Coba jenengan laka Ramadan. Ayo balik maning bau kesulitan, kerepotan. Kesulitan, kerepotan. Iya, coba Allah tidak nurunkan bulan Ramadan, ya kita mau apa? Oleh karena itu kedatangan Ramadan ini adalah keberuntungan besar, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak Bu, Mang Fariha bidukhuli Ramadan, 2 bulan yang lalu belum datang Ramadan, katakan pada bulan Rajab bis, ya pada bulan Rajab 2 bulan yang lalu, Man Fariha bidukhuli Ramadan, belum datang Ramadannya. Siapa yang berbahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan, hatinya senang, padahal 2 bulan lagi datangnya. Itu sudah berkumandang pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana salli wa sallim da iman alahmada salli wa sallim da iman alahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, siapa yang berbahagia, senang hatinya menyambut datangnya Ramadan 2 bulan yang lalu. Haramallahu jasadahu ala niron, Nabi bersabda haram jasadnya masuk neraka. Apa ada bulan seperti itu selain Ramadan? Gak ada. Nyambutnya saja, menyambut sebentar lagi 2 bulan lagi akan datang Ramadan. Itu jenengan ya Allah istimewa, apabila meninggal wafat pada saat itu haram jasadnya, masuk neraka Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah nyata-nyata ini sudah datang, hari ini ke-19, betul 19 hari nyata-nyata banyak kemuliaan bulan Ramadan. Panjenengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setelah datang aku puasa sesuai dengan perintahnya orang yang beriman. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, Allah hapus dosanya yang telah lalu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi terawihnya mangkoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lagi terawihnya ya penghapus. Jadi luar biasa. Ngajine
hadir ke sini Pak. Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa yang berkenan hadir menghadiri pengajian pada bulan Ramadan, pengajian apa saja yang diadakan di bulan Ramadan, Allah mencatat bikuli kodamin ibadah tasanah, setiap satu langkah seperti ibadah 1 tahun. Laka-lakau bareng-bareng, laka-laka hanya Ramadan, tidak ada yang lain. Luar biasa kan? Gimana? Upaya langkah Pak, dipantes melebihi jenengan tidak mriki niki hitungannya langkah. Bayangin yang paling jauh siapa? Pak Ustadz tuh pinten langkah. Jadi 1 langkah sudah dicatat, kamu udah punya bonus catatan amal ibadah 1 tahun, seperti dikerjakan 1 tahun. Ya Allah, ini menghadiri pengajian di bulan Ramadan, ini luar biasa. Jadi bonus tok luar biasa. Jadi kalau mau meninggalkan sedikit saja rugi. Sampai wasumtu soim, tasbih menenge diamnya saja, maksudnya ngono Pak, diam siang hari lagi berpuasa, aku daripada ngumpul-ngumpul sama orang banyak, nanti barangkali ada hal-hal yang kurang baik, nanti bisa ngerumpi, bisa ngerasani lain sebagainya gitu kan, mau berdiam diri, maksudnya mendingan di rumah sendirian, itu tenang sendirian seperti lagi baca tasbih. Padahal diam. Kalau baca tasbih sih sekarang ini bulan Ramadan, diamnya saja dicatat seperti orang lagi sibuk membaca tasbih, padahal diam. Membaca tasbihnya 1 kali seperti 1000 kali, masya Allah. Inilah ibadah sunnah ditingkatkan seperti ibadah wajib pahalanya, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Allah tidak menciptakan Ramadan, balik maning, laula fadlullahi alaikum warahmatuh wa annallaha tawwabun hakim. Kalau Allah tidak memberi karunia dan rahmatnya, serta Allah tidak memberikan serta Allah bukan penerima taubat, maka aku akan didapati kesulitan. Tapi nyatanya apa? Alhamdulillah, berarti Allah ini sayang sekali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya banyak memperoleh kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, walaulah lagi, yaitu ayat 14. Tadi ayat 10. Nanti panjenengan saged melihat di Al-Qur'an An-Nur ya. Ayat 10 tadi, sekarang ayat 14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Allah. Dan andai kata tidak ada karunia Allah, balik mani maknanya hampir sama. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, semua yang ada di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kalau tidak ada karunia rahmat Allah, dunia akhirat tidak ada karunia, tidak ada rahmat, kula jenengan niki bakal pasti disiksa. Pasti. Sebab kenyataannya manusia ini adalah mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Berarti
salah itu tidak pernah hilang. Berarti kalau Allah tidak pernah mengampuni dosanya, berarti kesalahan manusia dari dunia akan dibawa sampai akhirat, tidak akan hilang. Kalau dibawa sampai ke akhirat karena tidak membawa ampunan, karena tidak ada ampunan, Allah tidak mengampuni, karena tidak ada karunia dan rahmat, apa yang terjadi? Kita semuanya akan disiksa yang amat besar. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nyatanya apa? Enggak. Di dunia saya berbuat dosa, di dunia saya berbuat maksiat, di dunia saya berbuat kesalahan, tapi di dunia pula Allah mengampuni. Amino. Hebat ya ayatnya. Masih di dunia sudah diampuni, untung kan? Beruntung enggak? Beruntung. Saya salah di sini, dosa di sini, dan di sini pula aku masih hidup sudah Allah ampuni, sehingga nanti di akhirat sudah mendapatkan ampunan. Inilah sebab berkat rahmat Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian coba simak, masih surat An-Nur. Ini masih, ya inilah nuzulul Quran. Mestinya gini. Artinya di dalam Quran itu apa yang diajarkan Allah. Allah mengingatkan kita apa isinya. Nah ini seperti itu. Ini baru 2 ayat. Ketiganya adalah ayat 102. Wah, loncat jauh. Dari 14 ini 102. Bismillahirrahmanirrahim. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ini surat An-Nur. Ada di juz 30 ada waman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Itu ayat apa? Juz 30. Iya kan? Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Artinya barang siapa yang berat apanya? Timbangan amal baiknya. Amin. Amin. Siapa yang berat, siapa yang berbobot amal kebaikannya, maka faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yo, marilah kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Benar Pak? Ini ayat ini mengajak agar kita umat manusia berlomba-lomba beramal soleh Pak, supaya kita nanti di sana amal kita ditimbang. Sebab amal kita nanti akan ditimbang. Timbangan amal namanya apa ya? Yang kita kenal mizan ya Bu ya. Mizan akan ditimbang Bapak Ibu sekalian amal kita. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa tahu, mudah-mudahan kita selalu berharap, yang penting kita beramal ikhlas ya Pak ya. Sholat kita ikhlas, puasa kita ikhlas, sedekah kita ikhlas, berjuang kita ikhlas. Insya Allah akan menjadi amal yang kekal, disimpan di akhirat, akan ditimbang di sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang 103, waman khafat mawazinuhu
wa ulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Allah. Waman khofat, artinya apa? Barang siapa yang ringan, enteng, ditimbang enteng, berarti kayak padi yang gebuk, tidak berisik. Naudzubillahi min dzalik. Nah, amalnya kosong. Setelah ditimbang di mizan, di akhirat mizan timbangan amal, kebaikannya ringan. Ya. Wa man khaffat mawazinuhu wa ulaikal ladzina khasiru. Orang yang timbangannya ringan, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya. Khasiru anfusahum. Si tempatnya di mana? Fi jahannam khalidun, menjadi penduduk neraka jahanam, khalidun, kekal selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, ini seruan keras sedikit menakutkan. Jenengan, kita takut kalau andai kata nanti kita meninggal dunia belum siap, amalnya baru sedikit, milo kita sedoyo, marilah kita berlomba-lomba. Kebaikan banyak Pak di bulan Ramadan, lebih-lebih. Jadi beramal sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang mendapat kerugian di akhirat karena akibat apa? Ringan, sedikitnya modal, sedikitnya apa namanya? Bawaan kita ke akhirat. Nun sewu, kalau Pak Ustadz nanya, akhirat dekat apa jauh Pak? Bener, Ci. Akhirat dekat apa jauh? Jawabnya bebas. Kayak dekat, jenengan apa? Jatuh. Tapi kalau sebaiknya jawabnya jauh Pak. Jangan dekat. Kalau dekat itu cukup jalan kaki. Iya, dekat sih. Katakan jauh. Artinya apa? Jauh sekali. Sehingga kita yakin kita harus memerlukan dana yang banyak. Harus punya apa namanya? Artinya modal ya. Iya, sangu yang banyak. Tidak cukup sedikit. Jauh. Jadi sehingga ada semangat untuk memperbanyak. Tapi kalau mau perek tak, gue dingin wis lah. Sangune aja tuh dia wong perek kiat gampang. Itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi'in kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zuqna ilman nafi'a. Ya Allah, pagi hari ini di masjid kita As-Sarif, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah ilmu yang manfaat wa amalan mutaqabbala. Amal selama ini ya Allah mohon diterima ya Allah. Wariskon halalan thayyiban wasian. Berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang luas untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Berikanlah keturunan anak yang soleh dan solihah. Rabbana la tuzigh qulubana haditana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu